saya mau dilaporkan ini, gitu kan. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan apa-apa, saudara-saudara ya. Hukum itu yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, begitu. Saya tidak takut pemirsa, karena kalau misalnya nanti saya di penjara itu siapa yang memberi makan keluarga? 3 jam nunggu nggak naik-naik, makanya saya putuskan lapor dia. Karena mungkin besok, insya Allah besok bisa besok udah itu sih laporannya udah masuk ke Bareskrim. Sekarang ini bukan hanya mau Islam aja ya, kita yang sesama Kristen aja kita justru disesat-sesatkan sama mereka ini. Pak Bom Bom juga kan, Pak Bom Bom marah itu kan, Pak Bom Bom sampai bukakan ayatnya. Di sini saya lihat masih itu sih, masih jaringannya itu juga mereka juga sih. Itu kayak di Paulzang sekarang udah mulai kayak ya kita tunggu aja lah, ya apa, kalau menurut saya sih nggak sampai sebulan sih, sebulan ke depan lah ini Bang Zul, insya Allah ada duar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah berita baru ya, perihal Edi Sidabutar yang informasinya dilaporkan juga oleh pihak Kristen sendiri ke Bareskrim ya, yaitu dari Kristen Katolik, yang mana permasalahannya tentu mereka lebih mengetahui dari sisi mana si Edis ini melakukan penistaan terhadap Kristen Katolik ya. Nah, di awal video juga nanti saya akan menampilkan bagaimana keluhan si Edi Sidabutar ini sendiri setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan yang sama, yaitu penistaan agama seperti yang sudah dialami pada waktu sebelumnya, yaitu si Kosman bin Sunet alias MKC ya, dan juga Ustadz Yahya Waloni, dan ini berikutnya adalah Edi Sidabutar. Nah, di dalam keluhannya ini terkesan si Edis ini seperti orang yang pasrah tapi tidak rela ya. Dan kemudian juga kita akan mengetahui secara langsung kepada pihak Kristen Katolik yang melaporkan Edis ini ke Bareskrim, dan juga ada saudara-saudara Muslim kita yang ikut mengomentari perihal permasalahan yang sedang dihadapi oleh Edi Sidabutar ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus mementeng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ada begitu seseorang yang ngaku-ngaku dari Kristen ya, tapi kayaknya memang benar Kristen begitu, cuman dia bercengkrama begitu dengan Muslim ya, di channelnya Hidayah Mualaf Channel, mengatakan kepada saya bahwa hari ini itu saya dilaporkan ke Bareskrim, pemirsa. Ya, inilah resikonya menjadi
YouTuber pemirsa ya. Saya pun berpikir begitu di bagian mana ini saya mau dilaporkan ini gitu kan. Saya merasa begitu bahwa setiap saya melakukan sebuah siaran, bisa dibilang menurut saya selalu berhati-hati dan saya selalu memilih kata-kata agar saya itu tidak melanggar hukum seperti itu, melakukan pelanggaran hukum. Nah, tapi kita kan tidak tahu ya, siapa tahu ada slip gitu tanpa sadar atau bagaimanapun, ya kan? Kita nggak tahu ya, tapi seingat saya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum ya. Dalam hal ini tentunya penistaan ataupun undang-undang ITE ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan apa-apa saudara-saudara ya. Saya mengerti betul dengan hukum ya. Saya ini dari dulu sudah mengalami trauma dengan yang namanya urusan hukum. Karena di dalam pemikiran saya, hukum itu yang salah bisa benar, yang benar bisa salah begitu teman-teman. Apalagi ini kontennya itu sensitif begitu. Tentu saja laporannya mungkin masalah penistaan agama kan, apalagi banyak juga yang dari tetangga-tetangga sebelah yang memang selalu mencari daya upaya agar saya ini dijebloskan ke penjara seperti itu. Sekalipun saya yakin bahwa saya tidak pernah melakukan penistaan, tidak pernah melakukan ujaran kebencian, tapi kalau sudah masuk hukum pemirsa, jangan salah pemirsa ya, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya sendiri ya secara pribadi, saya tidak takut pemirsa. Karena apa? Karena saya melangkah ke dunia YouTube ini sudah mempertimbangkan segala resikonya pemirsa. Tapi yang saya pikirkan itu adalah keluarga ya kan. Kalau misalnya nanti saya di penjara, itu siapa yang memberi makan keluarga ya kan. Itu yang saya pikirkan pemirsa. Kalau diri saya sudah saya gadaikan gitu, nyawa sudah saya gadaikan, artinya sudah siap begitu untuk menanggung segala resikonya dalam dunia pekabaran ini, dalam dunia per-YouTubean ini pemirsa. Jadi jelas ya saudaraku semuanya, berdasarkan pengakuan langsung dari Edi Sidabutar bahwa dia memang sudah mengetahui dirinya dilaporkan oleh Kristen sendiri ke Bareskrim ya, artinya bukan dari pihak Muslim yang melaporkan dia. Kemudian mengenai keluhan si Edi sendiri yang barusan kita dengar cuplikannya ya, seperti yang saya bilang di awal, dia ini seperti pasrah namun tidak rela ya. Di satu sisi dia mengatakan bahwa sudah siap menghadapi apapun yang terjadi kepada dirinya sendiri, namun di sisi lain dia merisaukan atau mengkhawatirkan keluarga yang ditinggalkan apabila dia memang benar diamankan oleh pihak Bareskrim. Nah, di sini sebetulnya ada satu pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya ya. Yang pertama dari keyakinan si Edis itu sendiri, bahwa selama ini dia meyakini bahwa yang namanya Roh Kudus selalu menyertai serta melindungi mereka ya. Namun kenapa di saat-saat ada hal-hal yang di luar dugaan ini bisa juga menimpa kepada dirinya, seharusnya di sini menjadi bahan renungan ya, kalau dia mau berpikir, karena ada hal-hal yang memang di luar sepengetahuan kita, tanpa sadar kita terjadi terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian lagi kalau di Islam, kalau hal semacam ini sudah sangat kita pahami bagi umat Islam yang beriman ya, karena apapun yang
terjadi di dalam kehidupan kita, pada hakikatnya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan kita tidak pernah diikut sertakan oleh Allah untuk menentukan jalan yang akan kita lalui. Kemudian lagi sebenarnya apa yang dialami Edis ini itu merupakan suatu proses ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah cara pikir dan kemudian juga membuka hati orang tersebut ya, karena memang secara psikologisnya manusia itu akan sulit berubah ketika kalau hanya diberikan nasihat oleh orang lain ya, kecuali diri mereka sendiri yang akan merubahnya setelah menjalani beberapa proses yang proses tersebut itu biasanya mengalami hal-hal yang sulit yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke dalam hati orang tersebut sehingga mereka menyadari kekeliruan serta kesalahannya selama ini. Nah, tentu ini satu pelajaran juga bagi kita umat muslim ya, yang mungkin kita ada juga yang lupa mengetahui hal-hal yang di luar keinginan serta kehendak kita terjadi, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Oke, kita lanjut lagi mendengarkan bagaimana pengakuan dari saudara Kristen Katolik ini perihal Edis Sidabutar. Saya ucapkan salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua. Iya, itu si Edis kurang kerjaan, malah itu menistakan agama Katolik ya. Edis menistakan agama Katolik barusan. Katanya videonya kemarin sih. Jadi tadi sore jam 5 dibahas di Damai Kasih Channel gitu. Oke, biasa dia nggak pernah mau bahas agama Kristen karena dia sendiri nggak ngerti Kristen ya. Biasanya seperti itu gitu. Kalau tanya Alkitab dia nggak ngerti. Saya pernah bahas sama dia Alkitab ya, dan dia bilang ya Alkitab itu udah fix dan dia nggak mau ikutan gitu karena kayak contoh gitu, apa yang diajarkan di Alkitab tentang peraturan bekerja, dia bilang nggak ada. Pokoknya udah bekerja aja gitu. Saya nggak tahu dia itu memang nggak mau debat atau apa gitu. Justru di live-nya dia itu dia ngakunya udah 7 kali katanya lulus Alkitab gitu. Jadi akhirnya ya itu kan kita undang di Damai Kasih Channel tadi. Saya juga di situ, saya minta masuk dianya, terus saya minta klarifikasi gitu. 3 jam nunggu nggak naik-naik, makanya saya putuskan lapor dia karena udah nggak boleh dibiarkan lah. Sepertinya. Oke, maksudnya ini maksud lapor apa nih, Bang Bob? Maksudnya Edis mau Bang Bob lapor juga ke Bareskrim? Iya. Begitu. Jadi karena si Edis mau abang laporkan ke Bareskrim Polri juga ya, sama seperti si siapa, Paul Jang dan kawan-kawannya ya? Iya, dan mereka ini kan masih satu rumpun aliran. Makanya ini kan semakin kelihatan ini. Jadi mereka ini mana yang tidak mendukung ini memang dihina. Disingkirkan. Iya, dihina. Karena kan kawan Katolik nggak mau tahu tuh sama Paul Zhang kan, nggak begitu tertarik lah kan. Saudara kita yang Katolik, karena kan kalau saudara kita yang Katolik itu kan taat sama aturan gereja kan. Gitu. Jadi mungkin mereka melihat ini Katolik kok diam-diam aja gitu kan. Nggak tahu lah apa setan apa yang menghampirinya itu sampai dia berani seperti itu gitu. Akhirnya tadi kita undang itu nggak ada juga klarifikasi, ya udah saya putuskan tadi di Damai Kasih Channel itu mungkin besok, insya Allah besok udah itu sih laporannya udah masuk ke Bareskrim. Oke, siapa-siapa aja yang rencana Bang Bob laporkan nih? Oh, kalau itu ada deh. Oke, siap. Yang tadi pokoknya nanti itu judul live-nya itu nanti saya buat duar gitu. Iya, jadi kalau teman-teman Katolik memang seperti itu ya. Mereka ini cenderung mengikuti perintah atau peraturan yang ditetapkan oleh gereja mereka ya.
Kalaupun ada statement-statement itu mereka akan katakan, oh ini statement pribadi saya ya, tidak mewakili kekristenan, tidak mewakili gereja saya, tapi ini opini pribadi. Iya betul Bang. Oke, jadi ya kita tunggu saja lah. Edis ini memang makin hari juga makin ngelantur ya, karena dia juga udah siap-siap ya, karena channelnya itu dia anggap sudah lumayan besar dan dia lagi ngumpulin duit ya untuk bisa ke Inggris. Itu memang dia ngomong sama saya, dia lagi nunggu terkumpul lumayan, karena kalau ke Inggris kan dia harus karantina dulu ya. Dia bilang harus karantina, terus dia juga butuh makan di sana. Jadi dia mau fokus ada pendapatan dari channelnya dulu, baru dia nanti lari ke Inggris. Karena nanti di Inggris dia mau keluarkan buku baru ya. Dia mau keluarkan buku baru dan dia bilang, ya ini menurut dia ya, seperti biasa dia promosi mengatakan nanti banyak orang yang akan murtad ya, dan bahkan akan banyak orang Muslim yang benci sama dia gitu ya, akan marah dengan dia. Jadi dia harus lari dulu baru bisa keluarkan buku itu. Dia nggak mau seperti Kasman yang istilahnya pergi koar-koar tapi masih di Indonesia. Ya kita tunggu saja lah apakah Edis akan menjadi orang terkenal berikutnya. Ya, jadi udah ada Paul Jang ya, terus ada Kasman. Kalau nanti ya Edis ini muncul ya mereka jadi trinitas juga ini ya, 3 orang jadi mereka. 3 orang Banyak, yang Bang. membanggakan. Kayaknya gini, jadi itu sih yang lebih membuktikan kan sekarang ini bukan hanya Islam aja ya. Kita yang sesama Kristen aja kita justru disesatkan sama mereka ini gitu. Pokoknya yang nggak sesuai dengan pendapat mereka, kita ini sesat gitu. Yang nggak mendukung sesat gitu. Makanya tadi di channelnya Pak Bom juga kan Pak Bom marah itu kan. Pak Bom sampai bukakan ayatnya gitu loh. Marah, nggak boleh ada seperti itu. Dan mereka ini kan orang-orang yang nggak belajar teolog tapi patentengan bicara Alkitab gitu loh. Saya selalu katakan itu, kalau Anda belum belajar teologi ya, dan sudah mumpuni ilmunya, jangan coba-coba bicara Alkitab. Alkitab itu bukan majalah, gitu loh. Alkitab itu bukan bacaan ilmu pengetahuan, gitu loh. Itu kitab suci. Untuk mendalaminya itu nggak cukup waktu cuma 6 bulan berkecimpung di YouTube, dapat materi dari Google, bahannya googling gitu kan, setiap ada debat ambil pena tulis, habis itu googling cari materi gitu, atau minta dari grup, ambil dari grup atau dari kawan-kawan. Makanya tadi Pak Bom juga tekankan itu gitu. Kalian kalau tidak paham tentang teolog, belum belajar teologi ya, jangan bicara Alkitab, buat malu gitu. Artinya sudah mulai kelihatan sih ini siapa yang saya katakan oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristen, oknum-oknum yang mengatasnamakan Yesus gitu loh, oknum-oknum yang mengatasnamakan iman Kristennya. Ternyata mereka ini hanya mengejar popularitas gitu loh. Pokoknya biar ngetren gitu loh. Dan saya sendiri melihat paham mereka ini udah aneh gitu. Udah aneh gitu, udah keluar dari ini ya, udah keluar dari Alkitabiah gitu. Karena pembahasan di tempatnya Pak Bom tadi udah dikupas sih sama Pak Bom dengan beberapa teman-teman kita di situ gitu. Udah kelihatan nih gitu. Karena kan mereka ini pokoknya pokoknya Yesus deh gitu. Mau menghina, menghujat, mengapa gitu. Pokoknya saya terima Yesus dah sampai di situ aja gitu. Padahal bukan seperti itu kan. Jadi mereka ini memang harus disikat habis gitu. Karena mereka inilah biang-biang perpecahan itu. Gitu. Jangankan saudaraku yang Muslim, gitu. Kami aja yang Kristen, Katolik saja yang merupakan agama di Kristen itu yang paling tua ya. Mereka yang pertama ada ya, gitu. Dihajar kok, malah dibilang sesat kok. Gitu. Jadi itu memang ini ya, masih di sini saya lihat masih itu sih, masih jaringannya itu juga mereka juga sih. Dan mereka ini sudah mulai ya kelihatan ya, sudah mulai ada terasa ya gitu, kayak di Paul Zhang sekarang udah mulai kayak gimana gitu loh. Saya kan udah bisa lihat gelagatnya gitu, udah mulai panik gitu. Makanya saya bilang ke depan kalau ada oknum-oknum yang baru gitu ditangkap, jangan jual nama Kristen lagi gitu, jangan bilang oh inilah Kristen apa, enggak lah gitu, biar mereka pertanggungjawabkan perilaku mereka masing-masing lah, karena pemidanaan itu berlaku bagi orangnya gitu, bukan agamanya
pidana itu nak memandang dia agama apa. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja lah, ya apa? Kalau menurut saya sih nggak sampai sebulan sih, sebulan ke depan lah ini Bang Zul, insya Allah ada duar lagi gitu. Itu dulu dari saya Bang Zul. Oke, ya kita tunggu ya. Saya juga komunikasi dengan Bang Bob ya tadi siang atau tadi sore ya kita ada ngobrol ya masalah ini juga ya. Ya kita doakan ya laporan dari Bang Bob bisa diterima sama Barreskrim Polri ya. Oke, kita balik lagi ke tema pembahasan kita yaitu istrinya Kasman minta dimaafkan ya, minta dimaafkan sedangkan itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Paul Jang. Paul Jang membuat syarat ya, kalau kalian mau dibantu, ya kalau Kasman dan keluarganya mau dibantu, baik secara bantuan uang, bantuan dana, dan juga bantuan untuk menyewa pengacara, ya secara moral dan lain-lain lah. Itu harus mengikuti peraturannya, yaitu salah satu dari syaratnya adalah tidak boleh meminta maaf kepada umat Muslim, tidak boleh terjadi rekonsiliasi, ya tidak boleh menarik ucapan yang pernah dia ucapkan. Ya harus terus maju dengan ucapan si Kasman yang selama ini gitu kan. Apa yang dia selalu ucapkan, salam sadar, bahwa Islam bla bla bla, ya bahwa baginda Rasulullah bla bla bla, itu harus lanjut. Kalau dia sempat nggak lanjut, maka dukungan itu akan ditarik. Ya mungkin pandangannya Bang Nandar, kalau itu ditarik gimana nih kira-kira istrinya Kasman? Ya apakah Bang Nandar mau nampungin ini Bang? Tarik gimana, Bang Kojelius? Ya, ini kan Paul Jang udah pernah mengancam ya, nggak boleh ada permintaan maaf ataupun kata mundur, tidak boleh ada kata mundur gitu. Sedangkan istrinya ya, dua hari yang lalu di channelnya si Joshua Tewu meminta ya kalau bisa ini diselesaikan dengan kekeluargaan lah, dimaafkan ya. Dia nggak minta maaf tapi dia bilang tolong dimaafkan suaminya. Ya sama aja sih, itu minta maaf juga sih. Ya, dia minta kalau bisa suaminya itu dimaafkan, semua berpelukan ya, bahkan Jokowi kalau bisa ikutan berpelukan. Dia bilang kan Jokowi, Kapolri gitu kan, MUI semua. Iya. Ini kira-kira. Ya, silakan. Siap. Saya dulu atau Bang Nandar dulu? Aku dulu, nanti Bang Bob yang melengkapi. Aku dulu lah. Hah? lanjut canda. Canda lanjut. Iya. Sorry ya Kak Julius, ke Bang Bob tadi aku agak noise makanya aku kita diulangi. Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan ini maka jawabannya hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau memang ada permintaan maaf dan tadi kita sudah melihat sekilas untuk minta dimaafkan, maka berarti yang dimaksud di sini adalah umat Islam secara keseluruhan kan. Karena dalam hal ini yang disakiti, yang difitnah itu kan, yang dihujat itu kan Allah gitu kan, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian juga mungkin ada ormas-ormas tertentu, terutama ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama yang katanya kitab Safinatun Najah yang merupakan kitab kuning yang berisi tentang fikih dikatakan dalang terorisme, padahal nggak ada tuh. Jangankan tentang terorisme ya, itu yang namanya kitab kuning Safinatun Najah itu khusus tentang fikih saja. Kalaupun kemudian jangankan istrinya KC ya, Watmah, si KC atau MKC yang meminta maaf sekalipun, maka tidak akan kemudian menghentikan kasusnya ya. Soalnya kan ini tadi bukan bukan privat. Ini adalah ranah publik, bukan ranah privat. Ya ini bukan hukum perdata masuknya. Ini adalah hukum pidana yang telah diatur di dalam konstitusi kita, di dalam KUHP, di dalam KUHAP begitu ya. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan, hukum positif. Tidak semudah yang kita bayangkan dengan meminta maaf terus kasus dihentikan. Nggak ada ini. Nggak ada. Nanti Bang Bob melengkapi hal ini. Tidak bisa ketika seseorang itu sudah terkena, apalagi sudah ada penetapan tersangka, terbukti, kemudian melakukan delik pidana yang dituntut
itu berkenaan dengan pasal penistaan agama 156A, kemudian undang-undang ITE, minta maaf selesai urusan. Waduh, penjara kosong kalau kayak gitu. Kalau hanya meminta maaf, udah terbukti bersalah, kemudian kasusnya atau yang bersangkutan dibebaskan, ini nggak semudah itu. Jadi kalau memang minta dimaafkan, kami secara pribadi ya memaafkan gitu, mudah-mudahan diambil ibroh atau pelajaran. Tetapi proses hukum tetap berlanjut. Begitu, Coach Julius. Silakan dilanjut sama Bang Bob ini. Oke, mungkin siapa dulu nih, Bang Bob dulu atau yang lain ada yang mau ditambahin? Dan assalamualaikum buat Bang Iman ya. Dia tadi belum dapat kesempatan, mungkin Bang Iman dulu deh, karena belum dapat ngomong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas AMC, Ustadz Nandar, Ustadz Unggul, dan Ustadz Ryu. Selamat malam Pak Bob. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga netizen-netizen yang di bawah. Terima kasih. Nah, kalau saya melihat dari judul ini, inilah yang dinamakan tadi. Dari awal dari awal kasusnya MKC ini saya sudah katakan bahwa MKC ini memang sudah dipersiapkan terutama oleh dua dedengkot itu, Paul Jang dan Saifuddin Ibrahim, karena mereka sudah berkenalan cukup lama. Nah, kenapa sampai Paul Zhang itu menyandra lah? Kalau boleh dibilang ini dia sedang disandra. Disandra oleh apa? Tadi oleh balas budi. Mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kaum mereka kepada KC ini menjadi sandraan yang cukup berat. Gitu. Nah, permintaan maaf ini yang dinyatakan oleh istrinya itu timbul suatu kesadaran akhirnya. Oh, ternyata ada udang di balik batu bagi mereka, gitu. Di mata mereka seperti itu. Makanya saya di sini sedikit dari perspektif lain saja. Jadi kalau saya terus terang nggak kasihan sama MKC kalau melihat ini kejadiannya. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah dasar dari sikap kebodohannya atau kedunguannya. Makanya saya selalu mengatakan kepada semuanya bahwa kita harus sedikit cerdas dalam menyingkapi sesuatu. Jadi kalau boleh saya kasih sedikit share bahwa ciri-ciri orang cerdas atau orang pandai itu saya cukup dua yang saya garis bawahi, yaitu bersikap tenang dan bisa mengendalikan emosi. Oke, itu yang kedua, tidak mudah terpengaruh. Itu dari jurnal-jurnal current biologi. Jadi kalau orang cerdas itu sikapnya tenang. Nah, kita lihat mereka ini tidak bisa bersikap tenang, tidak bisa mengendalikan emosi. Yang kedua, khususnya kepada MKC ini, dia sangat mudah terpengaruh. Karena orang cerdas tidak mudah terpengaruh. Artinya apa? Bisa menekan sebuah informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada apa yang paling penting dari suatu masalah. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini juga berpengaruh kepada tingkat intelektual kecerdasan. Lingkungan apa? Keluarga, sosial, dan lingkungan sekolah. Nah, kalau kita telusur ke belakang siapa yang bersangkutan si MKC ini, kita semua sama-sama tahu. Gitu. Nah, yang kemudian, yang terakhir yang menarik bagi saya begini. Jadi antara MKC dan Paul Jang dan Saifuddin ini adalah dua sosok yang namanya cerdik dan licik. Nanti bisa disimpulkan, cerdik itu apa maksudnya? Cerdik dan licik itu definisinya sama, yaitu panjang akal. Cuman konotasinya berbeda. Kalau cerdik panjang akal yang positif, licik adalah panjang akal yang negatif. Maksudnya apa? Cerdik panjang akal yang bisa seseorang dengan pandai mencari untuk memecahkan masalah. Siapa contohnya? Si Kancil. Si Kancil itu cerdik. Karena apa? Dia dengan akalnya, dengan kecerdasannya, bagaimana caranya dia bisa menyeberangi sungai yang begitu besar. Sehingga dia selamat dari
ketenggelaman menyeberangi sungai. Yang bodoh siapa? Buaya. Nah, sekarang licik. Licik itu apa? Mampu menipu tanpa terlihat si korban ini tertipu. Nah, itu siapa? Ya kita sama-sama tahu lah, ya kan? Yang sekarang ini punya kasus itu kan. Apa itu contohnya? Dukun. Dukun itu yang pasiennya nggak merasa tahu dia ditipu. Kedua, timbangan dagang. Begitu juga, timbangannya dikurangi, yang merasa dikurangi tidak tahu. Makanya dari saya, kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lebih cerdas, cermat dalam menghadapi suatu masalah. Jadi sekali lagi, kasihan tidak saya dengan MKC karena kebodohan dan kedunguannya sehingga ia dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik. Orang-orang yang licik, bukan orang-orang yang cerdik atau cerdas. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Oke, makasih buat Bang Iman. Silakan Bang Heri, ada yang mau disampaikan atau Ustaz Unggul sebelum saya kasih ke Bang Bob? Lanjut aja, standby lagi. Oke, ya silakan Bang Bob. Baik, terima kasih Bang Jul. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Mas Nandar tadi ya. Pasal 156 huruf A itu delik umum, bukan delik aduan. Artinya sekalipun meminta maaf ataupun bermaaf-maafan, proses hukum tetap lanjut sampai kepada persidangan. Nah, kemudian apa artinya minta maaf? Sama yang saya jelaskan seperti Ahewaloni kemarin, permohonan maaf itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim ketika memutus perkara itu nanti. Jadi dalam putusan hukum itu selalu ada hal-hal yang memberatkan, gitu. Hal-hal yang meringankan, gitu. Jadi kalau hal meringankan itu terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Kedua, terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf, menyesalinya, dan bertekad di kemudian hari tidak mengulanginya, gitu. Itu hal-hal yang meringankan, gitu. Tapi itu akan berpengaruh terhadap putusan hakim, begitu. Karena di dalam hukum itu yang berbahaya, itu salah satu yang berbahaya itu adalah ketika orang jahat tidak mengakui perbuatannya dan tetap merasa benar. Artinya apa? Di kemudian hari dia akan melakukan kejahatan yang sama, gitu. Jadi daripada cepat-cepat keluar, ini bagus dihukum selama-lamanya, gitu. Karena dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau memperbaiki dirinya, padahal itu sudah jelas-jelas, gitu. Nah, kemudian menyikapi itu, ya sama seperti yang saya katakan kemarin, ini sudah buah si malakama ya, gitu loh. Nggak minta maaf dalam, minta maaf dalam, gitu. Jadi ini sudah satu pilihan yang sulit akhirnya ke Pak MKC ya, gitu. Tapi kalau saya sih istilahnya sebagai seorang hukum ya, yang tahu proses hukum nantinya seperti apa, ya kita menyarankan Pak MKC segeralah minta maaf, akuin apa perbuatan kita itu sudah menyinggung dan menyakiti banyak perasaan umat muslim di Indonesia, gitu. Seluruh umat muslim di Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf, gitu. Selain itu untuk alasan hakim nanti untuk hal-hal yang meringankan, tentu itu juga akan menjadi sebuah obat penawar untuk kekisruhan yang selama ini sudah terjadi, begitu. Masalah yang terjadi ini bukan tentang Paul Zhang, enggak, ini tentang Pak MKC. Itu yang harus disadari sama Pak MKC ya, gitu. Paul Zhang enak aja ngomong dia di sana, kuar-kuar begono begini. Kalau MKC minta maaf, wah ini begini, maunya dia begitu. Tapi kalau saya lihat begitu MKC minta maaf, apa yang dia targetkan nggak dapet. Itu sih titik kuncinya. Apa yang dia targetkan itu nggak dapet. Sebenarnya kalau bicara pengacara ya, penasihat hukum, kan Paul Zhang bilang harus bayar penasihat hukum. Sebenarnya banyak ya pengacara yang mau menjadi pengacara pro bono, gitu. Kemudian ada kok itu disediakan oleh negara. Gitu. Saya rasa kalau Pak MKC minta bantuan kepada LBHI di Jakarta, saya rasa pasti dibantu kok. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan satu masalah, apalagi Mas Febri itu seorang advokat, gitu.
Sama kayak saya, kalau saya punya junior, ada masalah, orang tuanya tentu kan jiwa korsa saya ya, ibaratnya gitu. Jiwa korsa saya kan, darah advokat saya kan mengalir tuh. Gitu, pasti bunyi kan. Ah, ya udah deh, biar kita bentuk tim. Biar abang telepon si Anu, kita dampingi Bapak. Kan begitu, tentu kan bukan bicara materi lagi. Gitu. Jadi, saya rasa enggak ada ini sih, enggak ada kendala ya kalau sekiranya MKC dan keluarga itu betul-betul lepaslah dari Paul Zhang. Karena kalau menurut saya justru kehadiran Paul Zhang ini yang membuat keluarga Pak MKC ini dan Pak MKC sendiri yang terbelenggu dan terbelit dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Sampai kemarin itu diangkat salah satu ini ya, apa ya, kayak slogan gitu. MKC milik publik, bukan milik keluarga. Padahal nggak boleh, itu nggak boleh. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Jul. Iya, kalau ada pernyataan MKC milik publik ini malah lucu gitu ya. Kalau milik publik artinya nggak ada salah dong, Irjen Napoleon mukulin dia gitu kan, milik publik. Itu gimana? Sedikit saya tambahin, saya ingat nih dikit nih. Dulu waktu kasus pertama kali ditangkap itu si MKC, itu ditanyakan oleh penyidik, kamu merasa bersalah nggak? Dia bilang, saya tidak merasa bersalah. Makanya waktu itu dari penyidik mengirimkan dia ke psikiater di tes kejiwaan. Ternyata normal. Makanya tadi betul si Malakama juga, karena waktu pertama kali ditangkap dikatakan, kamu merasa bersalah nggak? Enggak. Sehingga penyidik mempunyai rasa curiga, wah nih orang jangan-jangan ada gangguan kejiwaan, ada gangguan psikologis. Makanya dia diperiksakan ke psikiater Polri kan waktu itu kan. Ternyata dia tidak mengalami gangguan jiwa. Itu yang mungkin dia repot. Itu aja tambahan dari saya. Kalau saya baca ulang kembali tanpa ditangkap, dia menyatakan dia tidak bersalah. Jadi ya, terima kasih. Halo, dan ya, makasih buat Bang Iman. Ya, dari Ustaz Unggul, ada yang mau ditambahin, Bang? Masalah KC milik bersama, lucu juga ya kalau KC ini jadi milik bersama. Ini kepemilikannya khusus orang Kristen atau semua rakyat Indonesia atau orang Kristen yang mendukung dia doang? Kalau yang nggak mendukung, nggak memiliki. Iya, kalau kita udah waktunya lah ya belajar sebagai putra-putri NKRI. Juga kita pernah berdebat, panas, segala macam ya. Tapi kita juga harus cermati ya. Tadi belajar dari Evangelis Yonatan Nandar, Bang Rio, Bang Iman, Bang Bob ya. Ada apa nih sebenarnya di kita gitu kan? Dulu kita kan begitu rukun ya, walaupun kemudian berpisah lah. Karena menurut keyakinan, misalnya dulu kita saling mengucapkan, saudara-saudari kita yang Kristiani atau Hindu atau Buddha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan kita sebaliknya. Cuma karena keyakinan iman kita juga tidak mengucapkan. Kan itu nggak menyinggung lah ya sebenarnya ya. Tapi kemudian kok ranahnya ini kita suka gitu loh. Kalau lawan debat kita bukan hanya lawannya saja, tetapi agamanya juga kita hina-hina. Jujurlah sebagai in fairness ya, dalam sisi adil, kedua pihak melakukan itu, walaupun tidak semua debater ya. Saya pernah ketemu debater Kristen yang sangat santun, saya pun juga berusaha lebih santun lagi. Saya juga pernah ketemu yang isinya hanya menghujat, tidak akademis ya. Tapi sudahlah, dari semua ini mudah-mudahan yang di live chat juga ya, kita mengulang kembali deh apa yang diajarkan orang tua kita, leluhur-leluhur kita ya. Silahkanlah berdebat secara akademis, tapi jangan campurkan dengan kebencian. Apalagi kebencian ini disetir oleh satu kekuatan atau kekuatan dari luar gitu ya. Coba deh, saya begitu Bang Bob masuk nih, itu langsung adem gitu loh. Walaupun beliau tidak sama keimanan dan keyakinannya dengan kita semua ya, tapi beliau kita hormati sebagai tamu. Nah inilah seperti ini gitu loh. Kalau
ada hal yang buruk, ya pasti setiap oknum punya. Kalau orang ada yang berbuat baik, pasti juga itu ada sisa-sisa, maaf bukan sisa, maksud saya ada ajaran-ajaran dari agamanya ya. Jadi setelah kita diskusi tadi mengenai topiknya kepada istri dari Kosman Cornelius ini, ambil pelajaran juga. Dulu kan kami mendoakan loh, Ibu sadar, semoga hati nuraninya tersentuh. Ibu menikmati semua ini, bantuan dari luar, dari Paul Zong dan siapapun, itu kan dengan cara mereka menghujat Islam, dan itu menyakiti kami. Mudah-mudahan hati nurani Ibu tersentuh gitu kan. Tadi di Bang Bob juga jelas. Udah langsung aja dari Kosmannya sendiri yang meminta maaf. Walaupun proses hukum tidak selesai, tapi ini mungkin akan menyudahi segala perseteruan. Silahkan berdebat secara akademis. Kalau tidak mau berdebat secara akademis, di pihak Islam jangan mengutak-ngatik agama lain, di pihak Kristen pun juga jangan mengutak-ngatik agama Islam. Saya rasa sih begitu Bang Julius. Malam ini kita banyak mengambil pelajaran, khususnya saya. Thank you, standby lagi. Oke, ya, jadi ya kita kalau bicara maaf, kita pasti memaafkan lah. Ya, si Kasman ini ya. Kalau saya secara pribadi saya udah maafin dia, karena saya tahu dia ini sebenarnya cuman badut ya, cuman pion yang dipakai oleh orang-orang di belakang dia. Nggak punya pilihan gitu kan. Namanya orang kalau disebut sebagai inilah boneka ya. Kalau boneka itu ya dia harus ikut dayangnya suruh ke kiri, dayangnya ya udah benar ya dayang kan? Dalang. Oh ya dalang, sorry. Ya dia harus ikut dalangnya. Jadi dalangnya suruh ke kiri, dia harus ke kiri. Karena kenapa? Dia hidup dari hal itu. Dia bisa makan, bisa hidup sekarang, dia bisa beli mobil, bisa nikmati hidupnya gitu kan. Karena dia dulu orang susah, dia sendiri mengakui ya. Dulu dia harus jadi TKI sampai ke Arab ya. Orang kalau jadi TKI itu kan bukan orang yang berlebih lah kita bilang ya. Karena siapa sih yang mau jadi TKI kalau memang nggak butuh duit ya, kalau nggak kepepet. Kalau memang hidupnya enak di Indonesia, dia nggak mungkin jadi TKI. Orang jadi TKI itu supaya ngumpulin duit, ngumpulin modal, ya, supaya bisa inilah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Dan si Kasman udah pernah berusaha untuk hal tersebut. Jadi ternyata saat dia jadi TKI gagal gitu kan, dia nggak berhasil mengumpulkan uang. Ya dia sendiri yang mengakui gitu, walaupun di sana dia nipu-nipu gitu kan, tapi uangnya nggak terkumpul. Bahkan dia sampai ke Indonesia juga masih harus buka usaha, terus berapa kali gagal gitu kan. Terus sejak jadi penghujat inilah mulai rezeki dia tuh kencang secara uang ya, secara materi kencang. Dan gara-gara banyak yang mensponsori dia, mau nggak mau dia harus ikut kata dalangnya. Ya salah satu dalangnya adalah Saifuddin gitu kan. Saifuddin juga punya dalang lagi, masalahnya ya sponsor mereka tuh selalu merequest. Hanya beberapa orang yang menolak ya untuk bisa di-setir. Salah satunya Walabu. Ya Walabu itu juga banyak sponsornya. Si Rudy itu banyak sponsor, tapi Rudy selalu mengatakan, ya kalau kamu mau nyetir saya, sorry dia bilang ya, mending saya nggak terima uang kamu. Ya kalau ada yang mau nyetir dia biasa nolak. Begitu juga dengan saya nggak pernah mau ya. Ada waktu itu ibu-ibu nawari saya kasih nama sama Goldian. Ibu-ibu nawari saya, kamu stop aja deh channel kamu ya. Kalau masalah duit dia kasih gitu dia bilang ya. Dia mau ngasih duit setiap bulan. Tapi saya bilang, Bu, uang ibu kecil, Bu. Saya bilang, saya bukan mau sombong. Kalau hitung-hitungan duit ya saya nggak kekurangan, Bu. Ya, waktu itu saya masih buat channel tuh untuk iseng-iseng. Baru sekarang ya 2 bulan terakhir ini karena usaha saya lagi jatuh ya, itu saya akui gitu. Usaha saya lagi jatuh, tiba-tiba entah kenapa YouTube-nya yang naik, dan baru 2 bulan terakhir lah, pendapatan 2 bulan terakhir, pendapatan YouTube saya ngalahin pendapatan asli saya. Ya baru 2 bulan terakhir ini. Tapi saya juga nggak pingin gitu pendapatan YouTube saya yang jadi utama. Itulah kenapa saya kejar ya kalau bisa pendapatan asli saya yang naik gitu. Ya pendapatan YouTube jangan turun juga ya. Kita juga nggak pingin turun gitu. Kalau bisa pendapatan aslinya yang naik ya, pendapatan dari usaha yang lain yang naik. Kalau pendapatan YouTube-nya ya jangan turun juga. Itu kan doa kita ya. Tapi ya balik lagi, kalau Allah memberikan ya itu terjadi, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Sehingga saya nggak gitu terlalu berharap dengan YouTube ini gitu. Ya mungkin dari Bang Nadar ada tanggapan? Oke, saya boleh closing statement? Boleh, silakan Bang Iman. Ustadz, sekalian closing statement boleh? Ya. Silakan. Baik, yang pertama-tama
Halo, hilang Bang Iman. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang? Halo? Ya Ya, udah udah bagus, lama. udah Halo? bagus. Lanjut, Halo? lanjut, udah bagus. Oh, sudah bagus ya. Ya. Baik, kesimpulan saya begini, dari diskusi ini saya melihat dua sosok dari kawan kita, saudara kita, yaitu Pak Bob. Saya melihat juga, sering melihat Pak Bob berbicara. Yang saya katakan beliau ini termasuk ciri-ciri orang yang cerdas. Karena tadi saya katakan ciri-ciri orang cerdas tidak mudah dipengaruhi. Artinya, yang saya katakan tadi, dia tidak atau bisa menekan informasi yang tidak relevan. Artinya apa? Pak Bob berfokus kepada suatu masalah yang lebih penting, yaitu di masalah hukum. Karena saya tidak pernah melihat Pak Bob berbicara dalam kasus ini ya tentang agama. Itu saya salam hormat pada Pak Bob. Dan sisi yang lain adalah tadi orang yang licik. Orang yang licik itu siapa? Ya tadi dua manusia itu, Paul Zhang dan Pak Udin. Kenapa? Ketika orang meminta maaf, ya kan? Harusnya kalau dia memang orang yang cerdas, toh ini suatu pengakuan yang tulus, tapi tidak minta maaf salah, nggak minta maaf salah. Dulu digembar-gembar suruh minta maaf, begitu minta maaf dihina, dihujat, itulah manusia licik. Nah, informasi yang kedua perlu saya sampaikan dari kasusnya MKC ini, saya sudah baca di media-media online untuk masalah undang-undang penistaan agama ada rencana wacana untuk penambahan masa hukuman. Jadi bukan lagi 5 tahun karena melihat dampaknya daripada kasus-kasus mengenai penodaan atau penistaan agama yang bisa dikatakan memecah belah bangsa. Jadi silakan di-searching rekan-rekan semua bahwa ada wacana untuk menambah daripada hukuman untuk penodaan agama. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang nulis di live chat gitu ya. Kalau saya bisa maafkan, belum tentu umat Muslim lain bisa maafkan. Ya, saya nggak juga mengajak ya atau menyuruh teman-teman semua memaafkan Kasman. Ya, di sini saya katakan sebagai manusia saya maafkan. Tapi kalau kasus hukum dia ya harus tetap bergulir gitu supaya ada shock terapi ya supaya tegak ya supaya hukum di Indonesia ini bisa tegak. Kalau semua karena dimaafkan selesai ya nggak ada lagi nanti penjara gitu kan untuk apa? Ya tetap butuh hukuman itu supaya dia ini bertobat penuh. Ya kadang kalau cuma omongan kan kita nggak tahu apakah benar dia bertobat atau pura-pura tobat gitu kan. Jadi tetap butuh hukuman ya. Terus untuk masalah memaafkan ya, kita kan diajarkan untuk bisa memaafkan ya karena paling susah itu memang memaafkan yang benar-benar memaafkan ya, jangan ngomong memaafkan tapi besok ungkit-ungkit lagi. Ini yang memang susah, tapi kita harus berusaha karena memang ada perintahnya ya. Di Islam kita jelas diperintahkan untuk memaafkan orang lain, sehingga saya berusaha. Tapi kalau kasus hukum ya saya nggak akan tidak akan mengatakan kalau ini harus dibebaskan, nggak bisa. Kasman itu tetap harus diproses karena memang sudah sepantasnya dia mendapatkan apa yang dia kerjakan. Cuman ya mungkin hukumannya itu bisa lebih ringan ya, karena kalau dia sudah minta maaf. Itu aja sih. Tapi yang penting ini bisa jadi shock terapi buat teman-teman yang lain. Oke, silakan dari Bang Heri, ada yang mau ditambahkan? Ya, karena Kasman ini sebenarnya ya, bayangkan, dia tahun lalu itu udah pernah dilaporkan di Jakarta. Dia udah pernah dilaporkan di Jakarta saat itu yang dilaporkan dia dengan Pavel 88 ya. Demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pengakuan si Edi Sidabutar sendiri, kemudian juga pihak Kristen yang melaporkan Edis ke Bareskrim, dan juga tanggapan dari saudara-saudara Muslim kita ya yang ada di channelnya Hidayah Mu'alaf Channel. Dan tentunya apa yang kita perdengarkan tadi pada intinya ini adalah
suatu pembelajaran bagi kita semua ya, baik Islam maupun Kristen, karena setiap langkah, perbuatan serta ucapan kita itu akan membawa dampak baik positif ataupun negatif terhadap orang lain ya. Dan tentunya semuanya itu adalah bagian proses kehidupan manusia dan juga kita semua ya, karena memang pada dasarnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan sebab akibat yang berada di alam minal mungkinat ya, bisa terjadi bisa tidak. Nah, sebab dan akibat yang kita temui di dalam perjalanan kehidupan itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk tujuannya tetap, yaitu ingin manusia itu sepenuhnya sadar akan dirinya ya. Arti sadar di sini bukan secara jasmani, namun sadar berdasarkan rohani. Jadi melalui kesadaran rohani tersebut, maka orang tersebut akan mencapai atau mencari kebenaran yang sebenarnya dan mengenal Tuhan Sang Pencipta alam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini memberi hikmah tersendiri bagi kita semua, dan tentunya berdasarkan apa yang kita dengar ini menjadi pelajaran untuk kita terus belajar menjadi orang yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.